Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Rahma Putri Asbendra dengan NPM 2510241. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dari kelas Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Syafriyadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi adalah fondasi dasar negara. Disinilah cita-cita, nilai, serta identitas bangsa dituangkan. Jadi, apa sih itu konstitusi? Konstitusi dalam pengertian umum adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Artinya, di sini konstitusi adalah sumber hukum yang kedudukannya itu paling tinggi. Konstitusi itu bisa dalam bentuk konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis disusun dalam bentuk dokumen resmi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi tidak tertulis atau kebiasaan seperti praktik ketatanegaraan yang terjadi di beberapa negara, seperti prinsip musyawarah atau mufakat. Meskipun prinsip ini secara eksplisit tertulis sebagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 3 unsur utama konstitusi. Yang pertama, organisasi negara. Unsur utama bagaimana negara mengatur pembagian kekuasaan dan struktur pemerintahan. Konstitusi ini mengatur atau menentukan siapa saja lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Serta bagaimana mereka bekerja sama dan saling mengawasi. Lalu yang kedua, hak dan kewajiban negara. Negara konstitusi mengatur hak dasar yang dimiliki setiap warga negara, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas memilih, hak atas perlindungan hukum, serta selain itu juga menegaskan tentang kewajiban warga negara seperti menaati hukum dan juga membayar pajak, serta ikut serta dalam mempertahankan negara. Hal ini penting agar terjadi keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Yang ketiga, prinsip dasar negara. Unsur terakhir ini tentang nilai-nilai dan juga cita-cita dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan juga kewajiban. Contoh, di Indonesia ini ada Pancasila yang memuat nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Prinsip ini menjadi kompas moral yang mengarahkan kebijakan dan juga tindakan negara, agar selalu sesuai dengan identitas dan tujuan. Lalu selanjutnya, ada fungsi konstitusi. Yang pertama, agar kekuasaan tidak disalahgunakan atau menjadi absolut. Dengan adanya aturan yang jelas tentang batasan kekuasaan, tidak ada satu lembaga pun yang bisa bertindak sewenang-wenang. Hal ini juga penting agar warga negara tetap terlindungi. Yang kedua, memberikan dasar negara bagi lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Serta tindakan kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada konstitusi, sehingga legitimasi yang diakui oleh masyarakat dan dunia internasional. Yang ketiga, perlindungan hak asasi warga negara. Konstitusi menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, seperti hak berpendapat, hak berpendidikan, hak atas perlakuan adil. Hal ini memberikan rasa aman dan juga keadilan bagi masyarakat, karena mereka tahu bahwa hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum tertinggi negara. Dalam sistem demokrasi, konstitusi memiliki kedudukan yang paling tinggi. Artinya, konstitusi mengatur seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
Tidak ada peraturan yang dibuat bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan. Sejak reformasi amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali dalam periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Sebelum diamandemen, kekuasaan presiden itu sangat besar. Tidak ada mekanisme dan cek belanja yang cukup dilakukan. Amandemen. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang konstitusi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.